تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Baik, ini pertemuan yang ke-16 dari pembahasan Kitabul Buyu' dari kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Hafidh Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Kita akan memasuki hadits yang ke-19 dari Kitabul Buyu' ini. Berkata penulis rahimahullahu ta'ala, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'atain fi bai'ah. Rawahu Ahmad wa Nasa'i wa sahhahahu Tirmidzi wa Ibnu Hibban. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari dua akad dalam satu transaksi. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Nasa'i, disahihkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban. Wa li Abi Dawud man ba'a bai'ataini fi bai'ah falahu awkasuhuma awir riba. Dan dalam riwayat Abu Dawud ada tambahannya, man ba'a bai'ataini fi bai'ah, siapa yang bertransaksi dengan dua akad di dalam satu transaksi, maka dia ambil aukasuhuma, yang paling kurangnya, yang paling sedikitnya, awir riba, atau dia jatuh di dalam riba. Baik, hadits ini masih ada kaitannya dengan pembahasan sebelumnya. Terkait dengan masalah transaksi atau jual beli yang dilarang. Dan di sini disebutkan hukum tentang al-bai'ataini fi bai'ah. Dan ini kita akan detailkan tentang maknanya pada penjelasan hadits. Dikatakan di sini an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah melarang. Ini lafadznya an-nahyu. Wal aslu fin nawahi tufidu tahrim. Dan asalnya dalam larangan itu bermakna at-tahrim, bermakna pengharaman, dan juga bermakna al-fasad, rusak akadnya, akadnya tidak syah. Itu asal di dalam larangan. Iya. Jadi di sini dikatakan bahwa Rasulullah melarang dari bai'ataini. Bai'ataini itu
itu transaksi akadnya, apa yang terjadi di dalam transaksi itu. Jadi dua transaksi sekaligus dalam satu akad. Ya, itu dilarang. Dan tidak ada silang pendapat di tengah para ulama secara umum tentang larangan ini. Hanya saja di dalam tafsir makna larangan itu ada beberapa pendapat. Baik, apa artinya dua transaksi dalam satu akad? Ini ada beberapa penafsiran. Penafsiran yang pertama, bahwa larangan itu adalah dua jenis akad di dalam satu transaksi. Dua jenis akad dalam satu transaksi. Ya, misalnya dia berkata, saya jual baju ini dengan harga 90.000 atau 100.000. Sekarang pertanyaannya, ada berapa akad di dalam itu? Ada dua. Karena dia bilang 90.000 atau 100.000. Nah, itu diharamkan, tidak diperbolehkan, itu dilarang. Dua jenis transaksi dalam satu akad sekaligus. Baik. Dan ini penafsiran Imam Malik dan penafsiran An-Nasai. Itu disebut sebagai penafsiran Sufyan Ats-Tsauri dan salah satu dari penafsiran Imam Syafi'i, sebagaimana dinukil oleh Ibn Abdul Bar. Dan Simak Ibn Harb yang meriwayatkan hadits Ibn Mas'ud di riwayat lain, beliau menafsirkan juga sama. Baik. Ini penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua, dia katakan dua transaksi dalam satu akad ini sama dengan sabda Nabi yang akan datang. La yahillu salafun wa bai'. Tidak halal ada salaf dan bai'. Ada dia ansurkan dan dia jual beli. Iya. Itu penafsiran yang kedua. Misalnya dia berkata, saya jual mobil ini kepada engkau 1 juta. Tetapi sewakan rumahmu kepadaku 500.000 per bulan. Misalnya. Ya, di sini dua akad dalam satu transaksi. Dan ini tidak diperbolehkan. Jelas ya? Karena dari transaksinya, satu transaksinya dia syaratkan atau dia lahirkan akad transaksi lain. Ini dia gabungkan. Atau dia berkata misalnya, saya jual mobil ini 10 juta, tapi kamu jual motormu ke saya 5 juta. Nah, itu juga sama. Baik, dan ini tafsir disebutkan dari para ulama Hanabilah menafsirkan seperti itu. Penafsiran yang ketiga, nah ini tafsir dari Ibn Al-Qayyim, Ibn Taimiyah sebelumnya. Dan Ibn Al-Qayyim mengatakan bahwa ini makna yang seharusnya
Tidak ada makna lain dalam hadits kecuali makna ini. Jadi beliau tafsirkan bahwa larangan dua transaksi dalam satu akad itu adalah bai'ul ina. Jual beli secara al-ina. Apa itu jual beli al-ina? Sudah berlalu disinggung. Al-ina itu dia beli secara beransur. Kemudian setelah itu dia jual secara cash dengan harga yang apa? Dengan harga yang lebih murah. Iya. Jadi saya datang kepada si A, saya beli mobil. Berapa harga mobilnya? Ini harganya 120 juta. Dicicil selama 1 tahun. Jadi saya bayar 10 juta per bulan. Sudah saya bawa mobil si A. Si A ini tahu bahwa sebenarnya saya tidak perlu mobil. Saya punya uang sekarang 10 juta. Saya lagi cari modal. Jadi supaya saya dapat modal, saya beli mobil cicil 120 juta. Karena kalau saya bayar per bulan, saya mampu bayar 10 juta, 10 juta. Tapi kalau saya cari modal 100 juta sekarang, nggak ada di tangan saya 100 juta. Maka saya beli mobil 120 juta, saya cicil. Karena si A ini tahu saya beli mobil untuk saya jual lagi, dia bilang ke saya, sudah kalau gitu mobilnya saya beli 100 juta cash. Terus saya tetap bayar ke dia 10 juta per bulan. Paham ya? Akhirnya dia kasih saya 100 juta, diambil apa? Diambil kembali mobilnya. Nah, ini riba sebenarnya. Akal-akalan riba. Nah, itu bai'ul ina namanya. Diharamkan. Jadi ini yang dimaksud dengan dua transaksi dalam satu akad. Menurut Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Baik. Dan sebenarnya haditsnya mengandung kemungkinan ya. Mengandung kemungkinan. Karena 3 hal yang disebutkan tadi itu semuanya tidak boleh. Semuanya tidak boleh. 3 penafsiran itu hal yang dilarang. Dan tidak tertutup kemungkinan 3 riwayat ini atau 3 penafsiran ini semuanya benar. Walaupun apa yang disebut oleh Ibnul Qayyim mungkin itu lebih mendekati. Itu mungkin lebih mendekati. Baik, di riwayat yang terakhir dikatakan waman ba'a. Jadi itu riwayat yang pertama ya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, Abu Abdurrahman Asy-Syaibani, wan Nasai, Imam An-Nasai, Abu Abdurrahman Ahmad bin Syuaib An-Nasai. Kemudian wasahhahahu Tirmidzi, At-Tirmidzi Muhammad bin Isa bin Saurah, Abu Isa, wa Ibn Hibban. Ibn Hibban adalah Muhammad Ibn Hibban. Baik, wali Abi Daud yaitu Sulaiman bin Ash'ad Abu Daud As-Sijistani. Ini riwayat Abu Daud, ada tambahannya. Wa man ba'a bai'ataini fi bai'ah, siapa yang jual dengan 2 transaksi dalam satu akad, falahu aukasuhuma, maka dia ambil yang paling sedikitnya, atau riba, atau dihitung sebagai apa? Dihitung sebagai riba. Ya. Jadi pertama riwayat Abu Daud ini dari jalur Muhammad bin Amr bin Alqamah. Ya, dari jalur Muhammad bin Amr bin Alqamah Al-Laythi rahimahullah. Dimaklumi dari sudut riwayat haditsnya dihasankan.
Hanya saja menjadi masalah, beliau ini menyelisihi banyak rawi di sini, yang mana rawi-rawi yang lain tidak ada yang menyebutkan riwayat ini. Tidak ada yang menyebutkan tambahan ini. Iya. Tidak ada yang menyebutkan. Jadi itu yang menjadi masalah. Baik. Dan ini dari jalur Muhammad bin Amr, yang meriwayatkan darinya adalah Yahya bin Zakaria, thiqah. Tapi beliau diselisihi oleh Abda bin Sulaiman, Yahya bin Sa'id, Yazid bin Harun, Abdul Wahab bin Atha dan selainnya. Jadi semuanya meriwayatkan dari Muhammad bin Amr bin Alqamah sama, tapi tidak ada tambahannya. Tidak ada tambahan ini. Baik, karena itu dari sudut riwayat, hadits ini syadz. Hadits ini lemah. Dari sudut riwayat. Dan ini riwayat dipakai oleh sebagian ulama belakangan, mengatakan bahwa transaksi dalam bentuk mencicil tersebut dengan istilah bai'ut taqsid, diambil barang terus dia bayar secara beransur. Itu adalah hal yang diharamkan. Adalah hal yang diharamkan. Berdasarkan hadits ini. Jelas ya? Dan sudah berlalu, saya terangkan 3 tafsiran, 3 penafsiran ulama. Itu tidak ada yang mengatakan orang yang menjual secara beransur. Sebab yang jual secara beransur itu 1 akad atau 2 akad? 1 transaksi atau 2? Sekarang saya datang ke antum. Saya beli motor 12 juta. Saya bayar 1 juta per bulan. Transaksi kita 1 atau 2? Cuma 1. Ya kan? Jadi tidak bisa dikatakan pilih yang paling sedikitnya atau riba. Nah, alasan mereka kalau beransur dibayar 12 juta, tapi kalau saya beli cash bayarnya berapa? 10 juta mungkin, lebih murah. Jelas ya? Baik, itu namanya pilihan harga. Sama beransur kan, kalau mau cash 10 juta, cicil setahun 12 juta, cicil misalnya 2 tahun 14 juta dan seterusnya ya. Tapi begitu akad, di akadnya berapa? Terhadap 1 atau 2? 1 saja, berarti tidak ada 2 transaksi, 1 saja. Jelas ya? Iya. Karena itu yang mengatakan bahwa transaksi dengan cara beransur, membayar secara beransur itu dilarang berdasarkan hadits ini tentunya kurang tepat. Dan itu menyelisihi mayoritas ulama. Bahkan Syekh bin Baz dan Syekh Ibn Utsaimin mengatakan menyelisihi kesepakatan ulama. Karena tidak diketahui ada ulama yang melarang tentang hal tersebut. Baik. Jadi itu yang sering ditanyakan. Baik. Jadi di sini hadits ini andai kata kuat, yang riwayat yang terakhir andai kata kuat, maka itu maknanya ke pembahasan 3 penafsiran yang disebut itu tadi. Ya, kalau ada 2, pilih 1. Jelas ya? Ya, kalau ada 2 akad, diambil 1 saja, tidak boleh berdua. Atau kalau bai'ul ina, tidak, dia transaksi 1 saja. Dia beli cash atau dia beli cara beransur. Nah, begitu cara menafsirkannya. Baik. Di sini ada banyak dibahas terkait dengan masalah membeli secara beransur atau beli dengan cara kredit ya kalau istilah sekarang.
dengan cara kredit. Apakah itu dibolehkan atau tidak? Ini sudah beda lagi pembahasannya ya. Jadi kadang di bahasa Indonesia itu makna yang diinginkan ketika mau ditahu hukumnya itu dilihat di hukum syariatnya di dalam bahasa Arab. Di dalam pembahasan para ulama. Maka mungkin akan beraneka ragam hukumnya. Karena kredit itu artinya jual beli tidak cash, secara beransur. Kalau ditanya apa hukumnya? Hukumnya tergantung bagaimana sistem jual belinya. Bagaimana sistem jual beli secara beransurnya. Iya. Dan itu di masa sekarang ada beberapa bentuk. Ada beberapa bentuk. Ada 6 bentuk. Semuanya beransur namanya. Bentuk yang pertama itu yang kita bahas tadi tentang BU taksid. Dia beli barang secara kredit dengan satu akad. Saya beli motor 12 juta dengan akad saya ansur, saya cicil selama 1 tahun. Saya bayar setiap bulan 1 juta, 1 juta. Nah, ini boleh ya? Boleh, tidak ada masalah. Yang dilarang itu kalau ada denda. Kalau kamu terlambat bayar, maka bertambah 100.000. Jelas ya? Itu tidak boleh. Tapi kalau dia kredit biasa, nggak ada masalah. Itu diperbolehkan. Itu jenis yang pertama, BU taksid. Jenis yang kedua namanya BU'l inah. Bai al-inah. Bai al-inah ini bagaimana tadi bentuknya? Ini antara dua pihak. Antara dua pihak. Antara A dan B. Si A dia beli dari B secara beransur. Motor tadi misalnya 12 juta selama 1 tahun. Tapi si B tahu bahwa A ini tidak perlu motor. Dia tahu bahwa A ini perlu uang. Maka B bilang kepada A, sudah saya beli lagi motor itu dari kamu dengan harga 10 juta secara cash. Maka diambil lagi motornya oleh si B, kembali lagi ke tangannya. Dan si A berkewajiban membayar dia setiap bulan 1 juta. Sampai lunas cicilannya 1 tahun. Nah, ini yang diharamkan. Dan ini yang disebut dengan nama Bai apa? Al-inah. Baik, karena itu adalah hila menuju kepada riba. Baik, yang ketiga ada yang diistilahkan sekarang ini dengan nama BU apa yang diistilahkan dengan nama mas'alatu at-tawarruq. Ya, at-tawriq namanya. Jadi kejadiannya sama dengan yang kedua. Tapi dia jual kepada pihak yang ketiga. Jadi A sama B tadi ya. Si A tadi apa yang dia lakukan? Dibeli motor dari mana? Dari B harga 12 juta secara beransur. Oke, B kasih motornya ke A. Motor sudah dipegang oleh A. Si A dia datangi si C. C, saya punya motor. Baru saya beli. Ini saya mau jual cash harga murah. Beli saja 10 juta. Nah, si C tertarik beli. Dia beli motor itu. Dengan harga berapa? 10 juta. Nah, ini apa hukumnya? Ini beda pendapat, silam pendapat para ulama di masa sekarang. Ada yang membolehkan atau tidak membolehkan. Saya lebih condong kepada pendapat Syekh Ibn Utsaimin yang membolehkan hal ini. Dan ini salah satu
solusi syariat di bab permodalan untuk masa sekarang. Iya. Karena saya misalnya mau usaha, saya punya penghasilan dalam sebulan cuma 10 juta. Atau misalnya lebih sedikit dari itu, tapi saya mampu kalau saya mencicil 10 juta. Sedangkan saya mau usaha, saya perlu dana 200 juta untuk usaha. Saya tidak punya duit. Bagaimana saya dapat 200 juta, tapi saya bisa ansur 10 juta per bulan. Saya masih mampu. Kalau dia datang ke orang minta dipinjami, nggak mau dipinjamin. Maka caranya, ini yang ketiga tadi. Dia pergi beli mobil, mobilnya bisa dicicil. Memang mahal mobilnya, cicil 250 juta. Atau 240 juta selama 2 tahun. Oke, dia cicil, dia bayar DP bulan pertama 10 juta. Dia bawa mobilnya. Setelah itu saya jual mobil ini 200 juta ke pihak ketiga. Jelas ya? Saya dapat 200 juta, saya pakai usaha. 10 juta saya bisa ansur karena memang saya ada penghasilan 10 juta per bulan. Nah, ini solusi permodalan, salah satu solusi permodalan yang syar'i. Supaya orang itu tidak terlilit riba, tidak terlilit transaksi yang haram. Iya. Baik. Itu salah satu caranya. Tapi hati-hati ya, ini ada hal-hal yang beda tipis. Ya, hal-hal yang beda tipis. Ada bentuk dari riba disebut juga oleh Syekhul Islam sebagai aina, sebagai ina. Iya. Ya, bentuknya itu ada orang misalnya perlu barang, atau orang fakir, atau orang perlu pinjaman. Misalnya si A, dia perlu makanan pokoknya, dia untuk dibelikan. Mintalah kepada si B. Si B membawa si A ke toko. Coba kamu pilih aja apa yang kamu inginkan dari keperluanmu. Dia pilih semuanya, diambil beras, diambil ini, diambil. Setelah itu dia pergi ke kasir. Berapa semua totalnya? Totalnya 10 juta. Baik, bawa 10 juta itu, saya catat untuk kamu 12 juta ya, kamu kembalikan ke saya. Nah, ini sama ini. Ini dari ina yang diharamkan. Jelas ya? Jadi hati-hati. Model-model hal yang diharamkan itu banyak bentuknya dan kadang beda-beda tipis. Ya, tapi ini boleh itu haram. Ini boleh itu haram. Harus dilihat bentuknya kayak bagaimana. Sekarang jenis yang keempat. Jenis yang keempat ini juga disebut dengan diansur juga. Jenis yang keempat. Jadi sekarang ada si A, dia misalnya perlu mobil untuk dipakai ojek online misalnya. Atau ada petani, dia perlu mesin pertanian. Ya. Atau ada seorang pebisnis, dia perlu buka toko. Dia perlu toko, bangunan toko dia perlu. Iya. Jadi sekarang dia datang kepada, jadi si A ini dia datang kepada si B. B, saya pengen mobil misalnya. Saya perlu alat pertanian. Saya perlu ruko. Baik, kata B gimana? Tolong belikan mobil saya, mobil itu. Dia sebut mereknya, warnanya, tipenya, semuanya lengkap.
Demikian pula yang mau alat pertanian, yang mau rokok, dia sebut semua, lengkap. Baik, kata B, saya belikan. Maka si B membelinya. Setelah itu dia jual mobil itu kepada si A. Jadi si B dia beli kepada si C, ya, pihak lain. Kemudian si B ini dia jual kepada si A. Jadi si B dia beli, si A juga tahu mobil itu harganya 240 juta, tahu. Ya. Jelas ya? Afwan, misalnya anggaplah si A ini dia tahu mobil itu harganya 200 juta. 200 juta. Tahu dia si A. Si B bilang saya sudah beli mobilnya. Ini sudah lengkap, sekarang kita akad. Saya jual mobil ini kepada kamu dengan harga 240 juta. Dicicil selama 2 tahun. Nah, ini jenis yang keempat. Jenis yang keempat ini silam pendapat para ulama di masa sekarang. Apakah itu boleh atau tidak? Iya. Dan saya lebih condong kepada pendapat yang membolehkannya dengan 3 syarat. Jadi dibolehkan dengan 3 syarat. Syarat yang pertama, orang yang dipesani barang, pihak yang dipesani barang, itu tidak boleh menjual barang itu kepada si pemesan kecuali setelah barang itu dimiliki. Kecuali setelah barang itu apa? Dimiliki. Itu syarat yang pertama. Ya, kalau kita kembali ke contoh tadi, si A yang pesan barang tadi siapa? Si A, dia pesan kepada si B. Si B dia beli dari si C. Kan begitu? Nah, jadi kalau seperti ini, si B ini tidak boleh dia melakukan akad sebelum mobil itu dia beli dulu dari si C. Sudah dia beli, dia pegang, dia bawa ke rumahnya. Iya, atau dia pegang BPKB-nya. Sudah masuk ke dalam kepemilikannya. Baru dia transaksi dengan siapa? Si pemesan, si A. Baik, syarat yang kedua. Syarat yang kedua, apabila si A tidak jadi beli, maka si B tidak boleh memaksa si A untuk membeli. Tidak boleh dia paksa si A untuk apa? Untuk beli. Misalnya si A bilang kepada B, B tolong belikan saya itu mobil Avanza itu. Untuk saya pakai angkutan online. Dibeli oleh siapa? Si B. Begitu sudah sampai rumahnya di si B, panggil si A, ayo kita akad, saya sudah punya mobilnya. Kata si A, oh Afwan ini B. Manajemen Afwan ya. Afwan ini B. Saya kayaknya berubah pikiran. Terus kemarin saya bicara itu, komplain semua orang di rumahku. Ya saya nggak bisa ini. Saya batal, nggak jadi. Nah, di posisi ini tidak boleh si B dia paksa siapa? Si A membeli. Itu baru pedagang. Baru benar dia dagang, bukan mau riba. Kalau orang mau riba tidak, oh itu saya beli gara-gara kamu, berarti dia mau riba itu. Kalau dia pedagang, kamu beli silahkan, tidak mau beli saya jual ke orang lain. Nah, itu baru pedagang namanya. Jelas ya? Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga disyaratkan kalau ada kerusakan pada mobil itu, pada barang yang dipesan, sebelum terjadi transaksi antara pemesan dan orang yang membelikan, maka kerugian semuanya ditanggung oleh orang yang beli. Pihak yang membeli, bukan pihak pemesan. Si A dia pesan mobil dari si B. Si B beli dari si C. Begitu sudah beli dari si C, diantar ke rumahnya, di tengah jalan, qaddarallah, mobilnya dicuri. Atau terbakar. Yang menanggung kerugian di sini siapa? Si B.
Karena belum terjadi transaksi apa-apa dengan siapa? Si A. Nah, itu baru benar tuh. Seperti yang akan datang nanti. Kalau dia pebisnis, begitu dia memperoleh manfaat, itu wajar. Karena ketika barang itu rusak, dia juga yang menanggung. Nah, itu keadilan namanya di dalam transaksi. Itu baru benar orang bisnis. Sebagaimana dia berhak memperoleh manfaat, dia juga berkewajiban untuk menanggung kalau ada apa? Kalau ada masalah. Iya. Dan itu akan datang di dalam hadits berikutnya. Dia itu jadi kaidah di tengah para ulama. Al-kharaju bid-dhaman. Ada haditsnya, tapi silam pendapat tentang keabsahan hadits. Keuntungan itu harus berbanding lurus dengan penjaminan. Jadi dia mengambil untung karena dia jamin kalau ada kerugian dia nanggung kerugian. Nah, itu baru pedagang namanya. Jelas ya. Jadi ciri-ciri transaksi berniaga itu ada cirinya. Untung apalah lahu gumnuhu wa alaihi gurumuhu. Dia juga yang dapat keuntungannya, tapi dia juga yang menanggung kalau ada kerugian. Baik. Jadi itu 3 syarat ya. Tentunya ini kita sudah bahas ya bahwa jual beli yang sifatnya beransur itu tidak boleh ada riba, tidak boleh ada denda. Kalau terjadi keterlambatan. Kapan ada denda itu pasti riba, sudah jelas itu. Baik, bentuk yang kelima. Bentuk yang kelima ini banyak terjadi ya. Dan biasanya kalau di sekarang ini itu banyak terjadi pada mobil-mobil yang dipakai untuk jangka panjang atau pada alat-alat berat yang dipakai bertahun-tahun. Nah, itu biasanya akadnya dibilang ini akad awalnya disewa, tapi kalau sudah sampai 5 tahun, begitu selesai kamu bayar cicilan yang ke-5 tahunnya, akhir dari cicilan di 5 tahun, maka itu berubah menjadi milikmu. Jadi namanya al-ijaru al-muntahi bit-tamlik. Iya. Ini namanya penyewaan yang berakhir dengan kepemilikan. Berakhir dengan kepemilikan. Pertanyaannya ini boleh atau tidak? Nah, ini sudah kita terangkan ya, tidak boleh ada 2 akad dalam 1 transaksi. Kalau satu akad, 2 transaksi begitu, ya ini kita sewa dan kita beli. Apa kita sewa dan menjadi kepemilikan dan diberikan. Itu sewa dan pemberian namanya, kan begitu. Ini tidak boleh digabungkan namanya 2 akad. Dan itu diharamkan. Iya. Tapi boleh kalau sebagian ulama membolehkan kalau itu cuma sekedar janji saja. Janji dari siapa? Dari si pemilik. Ya misalnya perusahaan taksi ya, biasanya perusahaan taksi. Taksi dia pekerjakan seorang yang bekerja membawa taksinya. Dan kamu bawa taksi ini selama 5 tahun. Setiap bulannya kamu store misalnya 20 juta. Atau di store misalnya 10 juta. Selama setiap bulan. Nah, begitu genap tahun ke-5 kamu store 10 juta, maka taksi itu berubah menjadi milikmu. Nah, itu ada ya di sebagian perusahaan taksi. Hukumnya bagaimana? Kalau dia gabungkan langsung dalam satu akad itu yang diharamkan. Tapi kalau misalnya sekedar dia janjikan saya bahwa nanti kami memberi bonus atau kami menghargai jasa ya sopir taksi yang sudah kerja sampai 5 tahun dengan kami berikan mobil itu kepadanya, maka itu janji. Nah, itu nggak ada masalah. Jelas ya? Baik. Dan itu ada rincian di pembahasan ini. Karena ada bentuk-bentuk lain yang dibahas oleh para ulama di fikih kontemporer masa kini. Baik, yang ke berapa sekarang? Yang ke-6. Yang ke-6 ini beransur juga, tapi dia akadnya dalam bentuk minta dibuatkan. Minta dibuatkan. Misalnya dia perlu rumah. Ya dia minta orang membuatkan untuknya rumah, kemudian dia cicil
rumah itu dari orang yang membuatkannya. Ini beransur juga atau tidak? Beransur juga. Dan ini pembahasannya di Bai' As-Salam dan sebagainya menyebut dengan nama listisna di bahasanya orang-orang Hanafiyah. Iya. Dan ini diperbolehkan apabila terpenuhi ketentuannya. Apabila terpenuhi ketentuan-ketentuannya. Dan ini pembahasan tersendiri. Baik. Jadi itu beberapa jenis ya. Supaya tahu bahwa membayar secara beransur tidak cash itu banyak bentuknya. Ada yang boleh, ada yang tidak dibolehkan. Tergantung konteksnya kayak bagaimana ya bentuk dari kegiatannya. Kayak bagaimana bentuk dari kegiatannya. Baik. Hadits ini memberikan kepada kita beberapa faedah. Faedah yang pertama tentang haramnya dua transaksi dalam satu akad jual beli. Dua transaksi sekaligus dalam satu akad jual beli. Dan sudah kita terangkan penafsiran para ulama dalam hal itu. Dan bagaimana bentuk-bentuk yang diharamkan. Baik. Kemudian di dalam hadits ini juga ya terdapat bahwa syariat itu melarang tipu daya di dalam jual beli. Tipu daya di dalam jual beli. Karena kadang ada orang yang melakukan hal-hal yang diharamkan, tapi dalam bentuk seolah-olah itu boleh. Nah, itu orang-orang yang mencari hila namanya. Mencari tikungan-tikungan. Orang yang membuat tipu daya untuk menghalalkan apa yang diharamkan. Nah, itu tidak diperbolehkan. Dan juga hadits ini terdapat dalil tentang kaidah saddud dariya, ditutup segala pintu yang bisa mengantar kepada riba. Bisa mengantar kepada hal yang diharamkan. Dan ini menunjukkan bahwa pelarangan-pelarangan dalam bab jual beli itu ada maqasidnya, ada maksudnya, ada hikmahnya. Iya. Nah, hikmah inilah harus dipelihara dan dijaga. Harus dipelihara dan dijaga. Jadi kalau tahu maksud-maksud seperti itu akan mudah seseorang untuk menilai transaksi-transaksi ini, transaksinya boleh, tidak boleh. Kadang jangan dilihat pada zahirnya, kadang dilihat pada maksudnya. Yang diinginkan di belakang transaksi itu apa. Baik.